Shalom anak-anak ibu kelas 9 dimanapun berada. Dalam pendidikan agama Kristen pada saat ini, kita akan membahas yaitu pembahasan soal yang sudah ibu berikan. Oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran ini, sebelum memulai pembahasan ini, ibu berharap anak-anak ibu sudah berdoa sesuai dengan instruksi yang sudah ibu sampaikan di WA grup masing-masing. Dan juga ibu berharap anak-anak ibu memperhatikan video pembahasan soal ini sampai selesai. Dan jangan lupa menulis daftar hadir di kolom komentar dengan menulis nama, kelas, dan hadir. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Bab pertama, gereja sebagai umat Allah yang baru. A. Makna gereja. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis yaitu igreja. Dalam bahasa Yunani yaitu ekklesia. Kata ekklesia berasal dari dua kata yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sementara kata klesia berarti memanggil. Dengan demikian gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk menjadi komunitas baru. Dipanggil keluar dapat diartikan menjalankan tugas kita untuk memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Apa yang ditanyakan dalam bagian pertama ini? Nah, kita lihat kata gereja dalam bahasa Portugis adalah igreja. Nah, jadi di sini tadi jelas dikatakan dalam bahasa Portugis adalah igreja. Berarti jawabannya adalah B. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu bab 2, mengenal gerejaku. Bagian A. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Nats yang menjelaskan doa Tuhan Yesus yang penting untuk kesatuan murid-muridnya. Nah, di sini dalam Yohanes 17 ayat 21 menjelaskan doa Tuhan yang penting untuk kesatuan murid-muridnya. Berarti nah, di sini kita temukan jawabannya adalah B, ya. Berikut masih di bab yang sama. Nah, kita lihat tadi ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lihat apa yang ditanyakan. Akibat perpecahan pertama di Yerusalem adalah apa? Akibat kemarin ini sudah jelaskan. Nah, munculnya yang 4 ini diakibatkan adanya latar belakang. Apa? Keempat aturan itu sudah cukup menjadi seseorang Kristen, sehingga menjadi seorang Kristen tidak perlu Yahudi dulu. Nah, jadi jawaban yang mana ini? C. Menjadi seorang Kristen harus menjadi Yahudi dulu. Inilah akibat perpecahan pertama. Nah, sehingga muncul pendapat ini bahwa ketika ada aturan di atas, maka seseorang Kristen tidak perlu tidak perlu menjadi Yahudi. Jadi jawabannya adalah C. Yang berikut kita masuk dari bab 3. B. Gereja yang bersekutu. Gereja yang hidup juga ditandai dengan adanya persekutuan. Dalam bahasa Yunani, kata persekutuan adalah koinonia. Nah, jadi dapat diartikan persekutuan adalah orang-orang yang bersekutu bersama-sama dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Hal ini sama halnya yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka mengadakan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Perjamuan kasih ini dilakukan masing-masing anggota jemaat, membawa makanan dan kemudian makan bersama. Kita lihat, persekutuan dalam bahasa Yunani adalah ini tadi. Dalam bahasa Yunani, persekutuan adalah koinonia. Jawabannya adalah A, koinonia. Masih dari bab 3, kita lihat dari bagian C. Gereja yang bersaksi. Gereja yang bersaksi dalam bahasa Yunani adalah marturia. Ya, marturia. Yang kemudian diartikan martir, artinya adalah orang yang mati syahid karena imannya. Contoh tokoh Alkitab yang mati martir adalah Stefanus, mati dilempari batu demi mempertahankan imannya di hadapan Tuhan. Kisah Para Rasul 6 ayat 12. Jadi dapat diartikan bersaksi adalah memperkenalkan Yesus kepada orang lain melalui pengalaman hidup yang dirasakan bersama dengan Yesus. Apa yang ditanyakan? Yang pertama,
Bersaksi dalam bahasa Yunani adalah apa tadi? Marturia. Jawabannya adalah A. Oke, berikut amanat agung. Nah, kemarin sudah Ibu sampaikan, berbicara mengenai amanat, amanat ini adalah sebuah perintah, yaitu yang disampaikan oleh Yesus. Nah, ini tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi jawabannya adalah A. Ingat ya, Nak ya. Kita masuk bab 4. Gereja yang berbagi dan melayani di dunia. Kita masuk bagian B dari bab 4. Gereja yang melayani. Melayani dalam bahasa Yunani adalah diakonia. Pelayanan ini bentuk kenyataan dan tepat sasaran dilakukan gereja kepada jemaat. Contoh pelayanan dalam Alkitab, perempuan janda. Kemarin Indo jelaskan ya, kita hanya review aja. Jadi dapat diartikan melayani adalah satu tindakan yang dilakukan kepada orang lain dengan memperhatikan kebutuhannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ditanyakan dari bagian B ini, melayani dalam bahasa Yunani apa? Ini dia, melayani dalam bahasa Yunani adalah diakonia. Jawabannya adalah D. Diakonia. Oke, masih di bab 4 ya, Nak. Di bagian C, gereja yang bergumul di dunia. Pergumulan gereja di dunia seringkali muncul disebabkan adanya beda pendapat, adanya keinginan jadi penguasa dan pemimpin. Dan ini menyebabkan adanya perpecahan. Karena itu kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging tersebut karena Tuhan mengatakan terdahulu akan menjadi yang terakhir. Yang tertulis dalam Matius 20 ayat 16. Apa yang ditanya? Salah satu contoh gereja yang bergumul di dunia, yang bergumul ini tadi ya, udah jelas pergumulan gereja di dunia seringkali muncul. Oke, nah kita bedakan, kita cari di sini jawabannya. Nah, adanya kekompakan tentu tidak, adanya pengampunan tentu tidak, adanya keterbukaan tentu tidak, adanya beda pendapat ingin jadi seorang pemimpin dalam gereja. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah D. Demikianlah pembahasan kita dari review yang pertama ini, pembahasan soal. Ibu berharap anak-anak Ibu kembali memperhatikan supaya anak-anak Ibu semakin paham. Dan Ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak Ibu telah memperhatikan video ini sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.